Hari ini, kami mendatangi kantor Kepala Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kami diberikan kesempatan berbincang dengan Kepala Desa langsung, yaitu Bapak Sumarlin SPI, mengenai dana desa yang selama ini disalurkan oleh pemerintah desa. Penggunaan kan di 5 bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Nah, ini. Kalau misalnya ada bantuan untuk warga gitu kan, sistematis untuk pemberian itu seperti apa sih? Bantuan yang dari Dana desa untuk masyarakat yang membutuhkan kayak BLT gitu kan nggak semua kalangan masyarakat dapat tuh. Pengajuan dari masyarakat untuk mendapat dana desa itu kayak gimana? Atau pendataan dari RT dulu kalau naik ke desa itu? Oke gitu. Terus begini, kalau yang BLT desa kan karena COVID-19 ini programnya. Kita ini dalam untuk menentukan sebelumnya, makanya kita ini langkah yang pertama harus mendata masyarakat di lingkungan RT masing-masing. Masyarakat yang miskin ini sudah berapa orang yang mendapatkan data atau program, misalkan PKH. Nah, itu harus kita mendata dulu masyarakat ini, PKH. Yang kedua BPNT, yaitu bantuan pangan non tunai. Nah, terusnya yang ketiga ini bantuan sosial tunai, itu ditentukan. Nah, sekarang kita ini ya harus mendapatkan data itu dari dinas sosial. Pada zaman COVID-19 ini sering terjadi perubahan-perubahan. Karena apa? Kita menyesuaikan Dengan kondisi yang iya, terusnya apa? Instruksi dari peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Pedesaan. Ya, makanya kita ini antara pemerintah desa sama masyarakat ini yang diwakilkan oleh Pak RT maupun Pak RW, Kepala Dusun, bersama-sama BPD, tokoh-tokoh masyarakat, dan begitu kalau terjadi perubahan, makanya kita ini mana yang dihilangkan, nanti ditentukan untuk apa. Ya, makanya kemarin kita ini selalu dadakan terus. Yang didadakan kita sudah APBDes-nya sudah mau dilaksanakan, mau dicairkan, tiba-tiba ada peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Pedesaan untuk menanggulangi COVID-19 ini untuk penyaluran BLT desa. Ya kurang lebih 400 juta lebih. Mana-mana yang belum di mendesak, nah itu yang diubah. Berarti kemarin keperluannya untuk BLT bantuan sama Iya, yang itu kan yang untuk di tahun 2021 itu pertama peraturan PMK itulah untuk minimal 40% untuk penyaluran BLT dana desa, minimal 40%. Terusnya untuk ketahanan pangan itu 20%. Terusnya untuk PPKN itu 8%. Kurang lebih 68% yang harus kita kurangi. Cuman kalau di ketahanan pangan itu ada yang untuk ibaratnya masyarakat kelompok-kelompok kita bantu untuk kayak peternakan, untuk perikanan, ya terus kelompok-kelompok itulah. Terusnya untuk pertanian, bantuan bibit, pupuk. Nah, terusnya dalam ketahanan pangan ini tidak seharusnya untuk semua itu, bisa kalau sekarang ke askes yang menuju ke pertanian itu pencairan 3 tahap, 40%, 30. Tapi kalau udah desa mandiri itu 60%, 40%.
mengikuti peraturan. Makanya kita ini sebelum APBDes ini yang ini tebal ini, ini langkahnya. Rencana kerja pembangunan. Maksudnya rencana dulu kan ya? Iya. Setelah semua terrealisasikan ada lagi laporannya tuh. Iya. Laporan pertanggungjawab. Yaitu dana desa misalkan 1M 120. Nah itu udah jelas. Ditambah anggaran alokasi dana desa dari kabupaten misalkan 750 juta bagi hasil pajak, misalkan 150 juta. Terusnya distribusi pajak misalkan 25 juta. Totalnya misalkan 2M 120 juta. Nah itu sudah jelas. Tapi kita mengacu misalkan untuk yang rencana itu ada persentasenya yang misalkan 2M, misalkan yang sebelumnya 2M. Kita rincikan guys kurang lebih 2M 2M 100 atau berapa. Kita itu kan ada punya. Nah setelah uangnya keluar, nah gitu. Nah baru kita ke aktivitas ini. Nah gitu rancangannya itu. Makanya kita ini Pak RT, yang mana Pak RT ini apa namanya hasil dari usulan dari masyarakat, nah gitu nanti dibawa dalam rapat koordinasi atau rapat di wilayah dusun masing-masing, nanti dicatatlah oleh kepala dusun yang sudah kita sepakati, ya gitu ya. Nah, barulah nanti direkap oleh pemerintah desa, nanti kita bacakan. Ya makanya langkah-langkah dari bulan Januari sampai Mei inilah penggodokan di tingkat bawah. Nah nanti Mei sampai Juni inilah apa namanya pengusulan dari RT dusun kita rekap di tingkat desa. Nanti di bulan Juni sudah jadwalnya nih dibacakan lah. Nah ibaratnya rekapan ini rencana kerjanya di bidang penyelenggaraan pemerintah tadi 800 sekian. Misalkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa setahunnya ini 4 juta, 48 juta. Gitu. Nah terusnya 48 juta ini untuk tunjangan kepala desa. Untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa totalnya ini 327 juta. Ini nanti dirincikan di desa. Untuk kita juga dijamin oleh jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa ini. Sekian perbincangan kami dengan Kepala Desa Jawa Tengah Sungai Ambawang mengenai penyaluran dana desa. Terima kasih atas segala perhatiannya.